Pemirsa Intens Investigasi, lama tak terdengar namanya, selebgram Dennis Charista baru-baru ini mengejutkan publik dengan kabar naas yang baru saja dialaminya. Ya, selebgram yang kerap berurusan dengan banyak pihak karena mulut nakalnya tersebut menceritakan bahwa ia baru saja kehilangan kamera dan koper miliknya yang diduga dibawa kabur oleh asisten rumah tangganya. Namun yang lucunya adalah Dennis sempat mendapatkan pesan singkat dari sang asisten rumah tangga yang juga dibacakannya di media sosial. Lantas, seperti apa pesan yang dikirimkan sang asisten rumah tangga kepada Dennis? Seperti apa pula cerita Dennis terkait sang asisten rumah tangga yang ternyata dikenalnya dengan nama Yulianti tersebut? Benarkah Dennis akan membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian jika sang asisten rumah tangga tak segera mengembalikan barang-barang tersebut langsung ke kediamannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kalimat itu yang agaknya pas untuk menggambarkan apa yang terjadi kepada selebgram yang terkenal karena gaya bicaranya yang cadel, Dennis Charista. Di tengah permasalahan hidup yang harus diterimanya baru-baru ini, yaitu melahirkan anak tanpa adanya pendamping hidup atau suami, Dennis harus kembali mendapatkan kemalangan pasca diduga barang pribadinya digasak oleh asisten rumah tangganya. Beruntung dengan teknologi yang sudah canggih di zaman sekarang, Dennis dengan mudah mengetahui tindakan sang asisten rumah tangga lewat pantauan CCTV yang memang digunakan di dalam rumahnya. Lantas, dari akun sosial medianya, Dennis pun membagikan pantauan CCTV tersebut dan meminta warganet dan masyarakat untuk terus mengawal laporannya hingga mantan asisten rumah tangganya ini diamankan oleh pihak kepolisian. Guys, mari kita kawal kasus ini ya guys ya. Ini orangnya yang ambil. Sekali lagi. Nah, ini nih si Yulianti yang katanya abis nyolong ambil kamera gue dari berangkas terus dia buang ke tong sampah. Dia ngomong sama Jaden kali ya. Jaden percaya? Enggak juga sih. Dia kira dia ngomong sama Jaden. Apa dia ngomong sama Cici? Cici juga gak percaya. Cici lihat semuanya. Bercerita sedikit perihal sang asisten rumah tangga yang menurutnya bernama Yulianti, Dennis dalam akun sosial medianya juga mengabarkan sang mantan asisten rumah tangga melakukan komunikasi dengannya via pesan singkat. Dalam chat tersebut terlihat sang mantan asisten rumah tangga menuliskan jika awalnya ia ingin membawa lari kamera tersebut, namun tidak jadi karena sebuah alasan. Masih dalam pesan singkat yang sama, ia pun meminta Dennis untuk tak memblow up permasalahan ini karena ia berjanji akan mengganti barang yang hilang dengan cara dicicil. Namun Dennis yang agaknya sudah kesal dengan kelakuan sang mantan asisten rumah tangga tetap akan membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian. Modus ya guys ya. MALING malingnya WA ya guys ya. Nih dia ngomong gini. Malam Bu, sebelumnya aku minta maaf banget aku mau ambil itu kamera. Cuman aku nggak ambil. Aku mau ambil tapi nggak ambil. Aku taruh di karung di tong sampah. Ini gimana ya, mohon maaf ya. Aku mau ambil itu kamera cuman aku nggak ambil. Gue nggak peduli, yang jelas videonya yang tertangkap itu di kamera itu dia jelas-jelas mencuri, menyolong
dari brankas gue dikunci, dibuka, terus gitu aku taruh di karung tong sampah. Wah parah nih orang nih, udah nyolong, dia mau fitnah tukang sampahnya yang ngambil, ya kan? Terus aku pergi karena takut ketahuan. Emang dia kira CCTV gue cuma satu. Terus gitu, aku minta maaf, semuanya minta maaf. Oke. Saksi banyak. Terus gitu, aku mohon semohon-mohonnya aku akan tanggung jawab, tapi jangan bawa polisi. Aku mau nyicil kamera yang hilang. Tapi demi Allah kamera nggak aku ambil dan nggak aku jual. Gua nggak, ya terserah lo, itu jelasin namanya sama polisi ya guys ya. Nomor satu ya guys ya, kalau negosiasi ya guys ya, jangan kebanyakan jangan pernah, nomor satu peraturannya, jangan pernah negosiasi sama maling ya guys ya. Nomor dua peraturannya, jangan kebanyakan ngomong maling, langsung pada intinya aja ya guys ya. Kalau misalkan dia nggak balikin sebelum jam 12, udah pasti gue proses. Ini juga udah gue proses, udah gue serahkan buktinya kepada pihak kepolisian. Sementara itu, Dennis menyebutkan juga mengaku sangat dekat dengan sosok asisten rumah tangganya ini. Bahkan dirinya kerap membantu kala sang asisten rumah tangga ini mengalami kesulitan, hingga Dennis sempat juga membantu sang asisten rumah tangga secara finansial dan selalu mengizinkan asisten rumah tangganya ini untuk absen bekerja. Meski begitu, ada saja momen Dennis dibohongi sang asisten rumah tangga saat bekerja. Yang terjadi biasanya adalah beralasan orang tuanya telah meninggal, hingga Dennis juga kembali mengeluarkan kocek untuk menolong asisten rumah tangganya. Lantas, adakah rasa sakit hati atau trauma yang Dennis rasakan setelah kejadian ini? Tapi ini penting juga ya buat kalian ya guys ya, cari penyalur itu harus yang jelas loh. Karena kalau ini ribet juga. Kadang yang jelas aja nggak mau tanggung jawab, gimana yang nggak jelas. Bener-bener deh harus cari penyalur yang benar. Apalagi kalau misalkan tinggal sama kita, aduh puji Tuhan banget ya kemarin dia nggak kenapa-napa loh. Itu kan yang penting gue udah bikin, aduh si dia kenapa-napa, gue mesti lebih tegas ya kali ini biar ada efek jerak. Biar yang tinggal di rumah gue kan juga lebih ini ya, lebih tahu diri gitu ya, ada anak ada apa, jangan sembarangan ngambil, nggak boleh main lawan hukum apa segala macem. Makanya gue laporin ke Polda. Di rumahnya itu kan, di rumahnya di Cianjur ya, warga Depok sama warga Cianjur ya guys ya. Kalau lihat ini muka ya guys ya, ini maling nih guys nih tuh, ini mukanya nih, namanya Yulianti, asalnya Cianjur. Buat kalian ya guys ya yang suka mengambil pekerja untuk rumah tangga kalian, jangan, hati-hati kalau misalkan, waspada ya guys ya, kalau misalkan pekerja kalian yang ini mukanya mirip kayak gini nih, ini muka-mukanya nih. Umur berapa sih Kak Dennis? Umur berapa sih? 2526 kali ya? 2526. Malam, jam 1-an, jam 2-an gitu. Jadi posisinya aku, si editor aku tuh si Fikri, dia, kamu taruh kamera kan di sini kan? 3. Dia taruh kamera 3 di sini, di dalam brankas kamera. Padahal dikunci tuh, dikunci. Nah terus tapi kunci ditaruh situ, dikunci, dibuka sama dia, terus diambil 2 gitu. Terus udah gitu gue udah laporin ke Polda juga, laporannya diterima dengan baik, udah keluar apa-nya. Semoga cepat tangkap nih guys ya, biar nggak ada, biar apa? Biar nggak kejadian-kejadian lagi biar nggak ada kejadian-kejadian kayak gini lagi dan nggak ada korban-korban selanjutnya. Nah ini laporan aku yang di Polda. Oke, tahan Kak. Ini alamat gue deh. Jam berapa dan kapan laporin ke Polda Kak Dennis? Tanggal 22 Juni ya gue Sabtu jam 6.56 laporannya. Situ gue kasih ini buat kalian ya guys, kalau misalkan kalian terjadi hal sama, bukan langsung laporin ke polisi, bawa semuanya tuh ya guys ya, bawa buktinya, bukti CCTV, terus jangan lupa bawa invoice barang kalian yang hilang buat bukti kepemilikannya gitu. Terus segitu kan udah diterima dengan baik ya, kita berdoa aja semoga cepat ketemu guys. Tapi Oh iya kan di sini kan tertulis kan pasal apa kan, dimaksud di pasal 363, pasal 362 KUHP. Terus udah gitu itu kan pencurian dan pencurian dengan pemberatan. Berarti ancamannya 7 tahun ya. Lu tau gak sih beraninya tuh RT gue mencuri ya guys ya. Udah tau gue tukang konten, dia nyolong dong depan CCTV gue. Tadi gue udah pikir, aduh udahlah gak usah keluar lagi kan, emang udah gak mau ngoceh-ngoceh lagi kan. Mendingan gue fokus sama anak ya. Cuman dipikir-pikir nanti kalau misalkan gue diem ya, nanti karyawan gue nggak ikut-ikutan lagi. Kan karyawan gue kan banyak ya, banyak banget, jadi kayak ada 20-an gitu. Nanti kalau misalnya satu didiemin, nanti bakal begitu lagi gitu terus. Karena ini udah ketiga kalinya ya.
bukan pertama kalinya. Yang pertama kali sama kedua kali karena gue lagi nggak ngoceh-ngoceh kemarin ini, ya males lah gue ngoceh-ngoceh lagi kan, ngapain kan, konten gue juga udah berubah, terus segitu gue juga fokus ngurus anak, nggak usah ngoceh-ngoceh lagi aja. Jadi 3 kali ya kamera gue hilang, terus akhirnya yaudah gue pikir yaudah mesti ngoceh-ngoceh dan harus dikasih efek jerak. Jadi abis itu gue laporin, gue bawa bukti-bukti semuanya ke Polda, abis itu gue laporin ya, terus begitu laporan diterima karena ya memang buktinya nyata dan jelas tuh CCTV-nya di situ. Ini nyolongnya di sini. Tapi dia matiin lampu dulu, dia kira kalau misalkan lampu mati, CCTV mati kali ya. Dia nggak tahu tuh infrared nyorot. Sebel. Yang hilang itu kamera 2, lensa 2. Iya, kamera 2, lensa 2. Terus dia bawa barang, jadi dia kan ini kan kamera Jaden, tapi kan belum nempatin. Jadi bapak pekerja aku tidur di sini, karena kan udah nggak muat kan, ada host, ada pekerja ya. Terus dia nginep sini, tidur sini. Nah terus segitu dia itu bawa karung dari depan, karung gue yang 50 kilo itu, karung 50 kilo, lu tau kan gede ya kayak apa, 50 kilo gede banget, dibawa ke belakang. Terus segitu tiba-tiba dia bawa ke situ lagi. Berarti udah diisi karungnya, udah diisi. Abis itu terus segitu dia bawa kopernya ke belakang juga, nggak tahu ambil apa aja, terus dia bawa keluar gitu. Nah terus segitu yang terakhir dia matiin lampu, terus segitu dia ingin ambil kamera 2 kamera 2 lensa, terus dimasukin ke dalam tas putih, terus segitu di sini dimasukin dalam tas putihnya, terus dibawa keluar. 60 juta ya, sampai saat ini masih dihitung sih, masih terhitung. Dennis mengaku menambahkan bukan kali ini rumahnya mengalami kejadian naas seperti ini. Sedikit menengok ke belakang, Dennis juga sempat mengaku rumahnya kemalingan barang yang cukup berharga lainnya. Lantas dengan berkali-kali kejadian kehilangan barang yang harganya tidak bisa dibilang murah, apakah Dennis akan kapok untuk memakai jasa ART atau asisten rumah tangga? Nih, ini kan udah 3 kali kejadian nih. Apa karena lu percaya sama orang atau gimana sih? Iya udah kira gue pintar, ternyata enggak ya. Terus kayak gitu barangnya nggak jadi aku ambil, aku taruh di karung tempat sampah. Aku pergi begitu aja, aku gemeteran. Sementara itu kembali mengulas ke belakang perihal kelahiran anak pertamanya yang lahir tanpa seorang suami. Kejadian tersebut sepertinya benar-benar memukul hati dan perasaan Dennis Charista sebagai seorang wanita dan kini menjadi seorang ibu. Lantas seperti apa Dennis juga menceritakan perjuangannya kala momen menjelang lahiran anak pertamanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sedikit menengok kembali ke belakang, nama Dennis Charista tentu santer dan menghebohkan publik karena dugaan perselingkuhannya dengan suami dari salah satu selebriti kenamaan tanah air. Setelah mencuatnya kabar tersebut, Dennis mengaku tengah berbadan 2 dan tidak lama setelah itu melahirkan anak pertamanya ke dunia pada tanggal cantik 11 November 2023. Lahir tanpa adanya pria yang menemaninya, Dennis saat itu bercerita saat di rumah sakit, ia pun harus ditemani pekerja di rumahnya, lebih tepatnya seorang editor video, karena tidak ada satupun orang yang mau menemaninya. Lantas seperti ini Dennis menceritakan perjuangan hidup dan matinya untuk melahirkan buah cinta pertamanya tanpa seorang suami. Ya kalau misalkan tadinya gue pikir juga gue superwoman ya. Tadinya gue berpikir gue superwoman bisa juga, tapi setelah gue menjadi ibu, setelah gue hamil, ternyata gue manusia normal. Dan sekarang ternyata gue manusia normal, punya bisa sedih juga kalau misalnya anaknya dikatain. Kemarin tuh paling sedih tuh momen yang paling gue sedih ya. Momen yang paling gue sedih itu
Kemarin itu saat anak gue disumpahin cacat sama netizen banyak banget, dan bukan cuma 1-2 orang yang sumpahin. Gue sumpahin anaknya tadi cacat, gue sumpahin anaknya mati pas lahir. Itu jahat banget, karena ya memang salah gue juga nggak mau lahir tanpa suami, hamil tanpa suami nggak mau, percayalah gue nggak bangga. Tapi ini satu-satunya cara untuk gue bertahan hidup. Masa gue mesti ngumpet di kamar? Kalau gue ngumpet terus di kamar, gue down terus, gue mesti cari duit dong. Gue kan mau membesarkan anak ini dengan sukses, membesarkan sendiri, dan gue kan nggak bisa berharap sama bapaknya. Melahirkan tanpa adanya suami, Dennis memang menggantungkan hidupnya sendiri hanya pada kemampuan yang dimilikinya. Segala cara pun dilakukan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi sang buah hati, salah satunya adalah dengan berjualan daring. Yang menurut Dennis ternyata juga berimbas kepada asinya yang saat itu sulit untuk keluar. Lantas, adakah pengalaman hidup yang dialami Dennis Charista beberapa waktu kemarin membuat ia sadar dan tak mau lagi menjadi Dennis Charista seperti yang sebelum-sebelumnya? Iya, amin ya. Untungnya aminnya pertamanya tuh gue tuh stres banget karena ya masalah baby ini benar-benar bikin gue lebih sensitif ya. Mungkin gue menemukan kemanusiaan gue setelah gue menemukan kemanusiaan gue setelah jadi baby ya. Tapi kan gue itu kemarin tuh abis sesar tuh gue langsung kerja. Abis sesar tuh langsung kerja, live, jualan baju, jualan bunga, apa segala macem, bener-bener langsung kerja. Mungkin terlalu capek, terus gitu gue udah tanya dokter juga, katanya memang kalau misalkan ASI itu nggak langsung keluar sehari dua hari karena aku sesar. Puji Tuhan, untung dokter rumah sakit di Wijaya semuanya gercep. Akhirnya aku dikasih booster, dikasih vitamin, dikasih ajaran, didatengin dokter laktasi, diajari cara menyusu apa segala macem. Puji Tuhan sekarang udah lancar. Kedepannya gue mau memulai hidup baru bersama baby aku, sama baby DC. Jadi di kedepannya aku mau memulai hidup baru sama baby DC. Jadi kan si baby DC ini kan banyak yang dibilang katanya nggak punya bapak, nggak punya ayah, nggak punya apa, banyak yang terkatain. Nggak apa-apa. Makanya gue langsung bikinin dia produk. Gue banyak bikinin dia produk kayak skincare, parfum apa segala macam kayak gini contohnya. Nanti gue banyak bikinin dia produk biar dia kalau misalkan ditanya sama orang ya nggak apa-apa, aku nggak punya apa-apa, yang penting aku terakhir sebagai pengusaha. Jadi pengusaha gitu, jadi udah terjamin hidupnya dan nggak usah ngarepin duit sama bapaknya lagi gitu. Bapaknya udah nggak usah ngarepin dirinya sendiri gitu. Dan aku mau case close tentang bapaknya. Jadi kalau ditanya aku nggak mau jawab karena satu jijik, satu takut anaknya mirip ya kan. Kalau mirip mukanya nggak apa-apa, tapi kalau mirip sifat jangan sampai amit-amit orang baik. Jadi gue mau lebih fokus ke anak gue. Dan kesalahan gue di masa lalu, gue mau minta maaf kepada semua orang yang gue sakitin hatinya. Gue benar-benar minta maaf dari lubuk hati gue yang terdalam. Berikan gue kesempatan sama anak gue, baby DC. Jangan dihina anak gue, karena dia tidak bersalah. Gue mau jadi Dennis yang baru, dan gue rasa setiap orang itu pantas untuk mendapatkan kesempatan yang kedua. Gue mau fokus kerja sekarang sama anak gue. Sementara itu, nama Dennis Charista tentu mencuat karena banyak drama yang terjadi dan permasalahannya dengan banyak pihak karena mulut nakalnya tersebut. Lantas, seperti apa permasalahan Dennis dengan praktisi hukum Rasman Arief Nasution kala itu? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Masih melanjutkan prahara yang tengah terjadi pada Dennis Charista, sebelumnya menurut keterangan Rasman Arief Nasution seterunya, Dennis sudah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus laporan Rasman tahun lalu ke Polda Sumatera Utara. Dennis dilaporkan Rasman atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terjadi pada tahun 2023 yang menurut Rasman menyebabkan kerugian terhadap dirinya hingga miliaran rupiah. Lantas, seperti apa Dennis Charista menanggapi kabar dirinya sudah berstatus tersangka tersebut? Benarkah konsentrasi Dennis dalam mengurus anak dan juga bisnisnya jadi buyar?
saya ingin sampaikan bahwa kemarin malam, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, saya mendapat surat SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, di dalam surat dimaksud disebutkan bahwa telah menetapkan terlapor, yaitu saudari Denis Cariesta atau Denis Cadel, sebagai tersangka. Dari laporan polisi saya di Polda Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu terkait dengan dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik yang merugikan saya miliaran rupiah. Belum dengar kenapa beritanya. Ya belum, kan gue belum terima suratnya. Nanti kalau misalnya udah terima suratnya gue kabarin. Tadi temen gue nanya, si Rofi nanya, temen gue, dia TSK ya, tapi kan belum dapet suratnya. Kagak lah, kalau gue konsentrasinya buyar gimana nanti gak gue jajan sama karyawan gue, gak boleh. Kita tetap fokus, kan gue udah punya tujuan hidup. Tujuan hidup gue kan jajan. Jadi nggak boleh nggak boleh sampai buyar konsennya. Enggak sih, nggak sama sekali. Netizen nggak bikin gue ngedown, malah netizen gue berterima kasih banget sama netizen. Kalian pikir aku bisa bertahan sampai sekarang ini karena siapa? Bapaknya ngebiayain, yang biayain siapa? Netizen lah, karena netizen belanja barang belanjaan gue. Kalau misalkan netizen nggak belanja belanjaan gue gimana? Netizen ngatain gue, sebenarnya nggak semuanya, gue banyak juga kok yang nggak pro gue. Jadi gue dikatain juga apa-apa, karena memang gue ada salah di masa lalu. Tapi kan gue udah nunjukin gue mau berubah, dan terbukti gue kan juga tiap hari kan fokus ngurus anak aja. Boro-boro mau ribut sama orang udah kagak sempet. Jualannya mau wawancara aja sambil jualan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.